Hal-hal yang terkait dengan listrik dalam ilmu kimia akan dibahas dalam materi elektrokimia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Di sini kami akan menampilkan video pembelajaran tentang sel elektrokimia. Dengan saya, Dirike Areta, Saya Dinova Erhenti, saya Galuh Pramudita, saya Inaya Akila, saya Siti Nur Sakina. dan Happy watching! Elektrokimia merupakan salah satu cabang ilmu kimia yang mempelajari peristiwa yang berhubungan dengan kerja listrik dan aliran elektron dalam suatu reaksi kimia. Sel elektrokimia terdiri dari dua elektroda, yaitu anoda dan katoda. Anoda didefinisikan sebagai elektroda tempat terjadinya oksidasi dan katoda adalah elektroda tempat terjadinya reduksi. Komponen sel elektrokimia lainnya adalah sel elektrolit yang mengandung ion-ion yang dapat bergerak bebas. Terdapat dua jenis sel elektrokimia, yakni sel volta dan sel elektrolisis. Pada sel volta, reaksi redoks yang terjadi berlangsung secara spontan sehingga dapat dihasilkan energi listrik. Sedangkan pada elektrolisis, reaksi tidak berlangsung spontan sehingga membutuhkan energi listrik agar reaksi redoks dapat berlangsung. Langsung saja kita masuki materi sel volta. Nah, ini merupakan rangkaian alat dari percobaan sel volta. Di sini kita menggunakan gelas kimia berisi larutan ZnSO4, logam Zn sebagai anoda, gelas kimia berisi larutan CuSO4, logam Cu sebagai katoda, voltmeter, penjepit buaya sebagai penyambung anoda, penjepit buaya sebagai penyambung katoda, dan terakhir kita gunakan jembatan garam. Nah, sel volta atau sel galvani dapat dibentuk oleh logam tembaga yaitu Cu dan logam seng atau Zn. Sebagai katoda adalah logam tembaga atau Cu yang dimasukkan ke dalam larutan tembaga 2-sulfat. Di sini secara mikroskopis dapat kita lihat larutan CuSO4 dan juga logam Cu atau tembaga. Nah, pertanyaannya, mengapa logam Cu berperan sebagai katoda? Hal ini karena kecenderungan untuk memperoleh elektron atau tereduksi. Kemudian ada jembatan garam yang berisikan garam NaCl. Garam NaCl ini menghalangi kedua larutan untuk bercampur, namun memungkinkan terjadinya migrasi ion. Kemudian ada logam Zn yang dimasukkan ke dalam larutan zinc sulfat atau ZnSO4. Di sini kita lihat secara mikroskopis terdapat logam Zn dan juga larutan ZnSO4. Nah, pertanyaannya, mengapa logam Zn berperan sebagai anoda? Hal ini karena logam ini merupakan elektroda negatif dan tempat terjadinya oksidasi. Selanjutnya ada voltmeter yang menunjukkan angka adanya aliran elektron dari logam seng ke logam tembaga, yang mana apabila kita lihat secara mikroskopis, seng adalah logam yang lebih aktif daripada Cu, maka ia akan cenderung melepaskan elektron, sehingga logam akan teroksidasi membentuk ion Zn2+ dan 2 elektron. Ion-ion dalam Cu2+ akan menangkap 2 elektron tersebut sehingga tereduksi membentuk logam Cu. Jika reaksi berlanjut, kelebihan ion Zn2+ terbentuk dalam larutan ZnSO4 dalam waktu yang sama. Kekurangan ion Cu2+ dari larutan CuSO4 membentuk kelebihan ion SO4 2- atau ion sulfat. Ion Na+ bermigrasi ke dalam larutan CuSO4 dari jembatan garam, sedangkan ion Cl- bermigrasi dari jembatan garam ke dalam larutan ZnSO4 dan menjaga netralisasi larutan. Reaksi berakhir ketika logam Zn atau ion Cu habis. Reaksi keseluruhan bisa dilihat dari reaksi berikut.
Untuk menentukan logam anoda atau logam katoda dapat kita gunakan deret volta. Deret volta merupakan urutan logam-logam dari logam yang mudah teroksidasi atau sebagai reduktor kuat sampai logam yang sulit teroksidasi atau sebagai reduktor lemah. Nah teman-teman, ini merupakan deret volta. Kalian dapat menghafalnya dengan kata-kata yang mudah, seperti deret volta yang semakin ke kiri akan mudah mengalami oksidasi yang akan berperan sebagai reduktor kuat. Ia memiliki nilai potensial yang makin kecil, makanya ia disebut sebagai anoda. Sedangkan semakin ke kanan, logam akan mudah mengalami reduksi yang berperan sebagai oksidator kuat. Ia memiliki nilai potensial yang makin besar, maka ia disebut sebagai katoda. Nah, gimana teman-teman? Apakah kalian sudah paham mengenai sel volta? Selanjutnya kita lanjut ke pembahasan sel elektrolisis. Sel elektrolisis merupakan penguraian suatu elektrolit karena adanya arus listrik. Pada sel elektrolisis terjadi perubahan energi listrik menjadi energi kimia. Teman-teman, mari kita perhatikan diagram sel elektrolisis berikut. Sel elektrolisis menggunakan elektroda berupa katoda dan juga anoda, serta larutan elektrolit. Katoda di kutub negatif, sedangkan anoda di kutub positif. Pada sel elektrolisis, di katoda terjadi reaksi reduksi, sedangkan di anoda terjadi reaksi oksidasi. Pada proses perubahan energi ini, reaksi berlangsung tidak spontan. Mari kita lihat sel elektrolit sederhana yang terdiri dari anoda dan katoda yang dicelupkan ke dalam larutan tembaga sulfat. Jika kita mengalirkan energi listrik ke elektroda, maka di anoda tembaga kehilangan elektron dan masuk ke dalam larutan sebagai ion di anoda dengan reaksi sebagai berikut. Nah, sementara secara bersamaan di katoda, ion tembaga dari larutan memperoleh elektron dan mengendap di katoda dengan reaksi di katoda sebagai berikut. Jadi, dapat kita lihat bahwa tembaga dilarutkan atau dioksidasi di anoda dan diendapkan atau direduksi di katoda. Pengotor lainnya seperti seng dan besi tetap dalam larutan sebagai ion, sedangkan pengotor emas, perak, dan platinum mengendap di bagian bawah sebagai lumpur anoda. Selanjutnya, kita akan membahas reaksi elektrolisis di katoda. Reaksi elektrolisis di katoda bergantung pada jenis kationnya. Yang pertama, logam aktif seperti golongan 1A kecuali hidrogen, golongan 2A, aluminium 3+, dan mangan 2+ yang berwujud larutan, maka yang mengalami reduksi adalah air, dengan persamaan reaksi berikut. Yang kedua, kation lain dan kation logam aktif yang berwujud lelehan ataupun leburan, maka yang mengalami reduksi adalah kation tersebut. Contoh, Na+ liquid ditambah elektron menghasilkan Na solid. Selanjutnya yaitu reaksi elektrolisis di anoda, yang mana bergantung pada jenis anoda dan juga anionnya. Ada dua macam anoda, yaitu anoda inert, yang mana elektroda pada anoda tidak terlibat dalam reaksi oksidasi, dan juga yang kedua yaitu anoda tidak inert, yang mana anoda mengalami reaksi oksidasi. Yang pertama anoda inert. Yang termasuk anoda inert yaitu platinum, karbon, dan juga emas. Anion yang bereaksi ada beberapa ketentuan, yaitu yang pertama anion sisa asam oksi seperti SO42-, NO3-, PO43-, dan CO32-, maka yang mengalami oksidasi adalah air dengan persamaan sebagai berikut.
Selanjutnya, anion sisa asam lain seperti OH- atau O2-, maka yang mengalami oksidasi adalah anion tersebut. Contoh, larutan 2O2- akan menghasilkan gas oksigen ditambah dengan 4 elektron. Nah, selanjutnya anion tidak inert. Contoh, tembaga, Ag, dan juga Pb. Dengan persamaan reaksi sebagai berikut. Cu solid akan menghasilkan ion Cu2+ ditambah dengan 2 elektron. Kita bahas perbedaan dan persamaan sel elektrolisis. Kita bahas dulu perbedaannya. Perbedaan pertama, pada sel volta terjadi reaksi kimia yang menghasilkan listrik, sedangkan pada sel elektrolisis, listrik menyebabkan terjadinya reaksi kimia. Contoh sel volta, ada rangkaian yang tersusun dari Zn dan Cu. Pada saat keduanya terhubung, maka Zn akan mengalami reaksi oksidasi, yaitu perubahan dari Zn menjadi Zn2+ ditambah 2 elektron. Elektron yang dihasilkan akan mengalir menuju ke logam Cu. Pada logam Cu, terdapat ion-ion Cu2+. Ion Cu2+ akan menangkap elektron yang berasal dari logam Zn dan berubah menjadi Cu, atau Cu2+ tereduksi menjadi Cu. Elektron yang mengalir atau energi listrik yang terbentuk akan menyalakan bohlam yang terpasang pada kabel penghubung antara Zn dan Cu. Pada sel volta, terjadi reaksi oksidasi Zn dan reaksi reduksi Cu2+, menghasilkan aliran elektron atau menghasilkan energi listrik. Jembatan garam yang terpasang pada rangkaian sel volta berfungsi agar rangkaian sel volta tetap bermuatan netral, sehingga aliran elektron dari Zn ke Cu atau reaksi oksidasi Zn dan reaksi reduksi Cu2+ bisa berlangsung beberapa lama atau bisa bertahan lebih lama lagi. Pada saat Zn teroksidasi menjadi Zn2+, maka ion-ion positif Zn2+ menjadi berlebih, dan kelebihannya akan dihilangkan oleh ion-ion negatif yang berasal dari jembatan garam, yaitu ion-ion Cl-. Dan pada saat Cu2+ berubah menjadi Cu, maka ion-ion positif Cu2+ menjadi berkurang, dan kekurangannya akan diganti oleh ion-ion positif yang berasal dari jembatan garam, yaitu ion-ion positif K+. Dengan demikian, maka rangkaian sel volta tetap bermuatan netral, dan reaksi redoksnya bisa berlangsung terus-menerus. Contoh sel elektrolisis, misalnya ada larutan NaCl. Ke dalam larutan NaCl ini dialirkan listrik dari suatu sumber listrik. Setelah adanya listrik yang mengalir masuk ke dalam larutan NaCl, maka di dalam larutan NaCl ini terjadi reaksi, yaitu 2Cl menjadi Cl2 ditambah 2 elektron, dan 2H2O ditambah elektron. Jadi, 2OH- ditambah H2. Jadi, inilah contoh reaksi kimia di dalam sel elektrolisis. Perbedaan kedua antara sel volta dan sel elektrolisis yaitu reaksi kimia pada sel volta berlangsung spontan, sedangkan reaksi kimia pada sel elektrolisis tidak berlangsung spontan. Spontan artinya terjadi dengan sendirinya. Jadi reaksi oksidasi Zn dan reaksi reduksi Cu2+ pada sel volta berlangsung dengan sendirinya. Reaksi tidak spontan berarti reaksi kimianya tidak berlangsung. Jadi reaksi oksidasi Cl- jadi Cl2 dan reaksi reduksi H2O jadi OH- dan H2 tidak berlangsung dengan sendirinya karena reaksi ini terjadi disebabkan oleh adanya listrik yang masuk ke larutan NaCl. Perbedaan yang ketiga, sel volta dapat disebut sumber listrik, sedangkan sel elektrolisis adalah zat yang dikenai aliran listrik dari suatu sumber listrik. Larutan NaCl sebelum dialiri listrik belum menjadi sel elektrolisis, tapi setelah dialiri listrik, maka larutan NaCl berubah menjadi sel elektrolisis. Perbedaan yang keempat, kutub listrik pada kedua elektrodanya. Pada sel volta, kepan, katoda positif, anoda negatif. Pada sel elektrolisis, kenap, katoda negatif, anoda positif. Pada sel volta, Zn teroksidasi, maka Zn jadi elektroda anoda. Elektroda anoda untuk sel volta adalah kutub listrik negatif. Pada Cu, terjadi reaksi reduksi, maka Cu jadi elektroda katoda. Elektroda katoda untuk sel volta adalah kutub listrik positif. Elektroda sel elektrolisis ini terhubung dengan elektroda positif sumber listrik, maka elektroda ini jadi kutub listrik positif.
Kutub listrik positif sel elektrolisis adalah elektroda anoda. Elektroda sel elektrolisis ini terhubung dengan elektroda negatif sumber listrik, maka elektroda sel elektrolisis ini terjadi kutub listrik negatif. Kutub listrik negatif untuk sel elektrolisis adalah elektroda katoda. Berikutnya adalah persamaan sel volta dan sel elektrolisis. Persamaan pertama ada pada reaksi yang terjadi pada kedua elektrodanya. Mau sel volta ataupun sel elektrolisis, pada elektroda katodanya pasti terjadi reaksi reduksi. Reaksi reduksi adalah reaksi terima elektron, contohnya Cu2+ ditambah 2 elektron, atau reaksi penurunan Bilox, contohnya Cu2+ menjadi Cu, yaitu mengalami penurunan dari +2 ke 0. Dan reaksi yang terjadi di anoda, mau di sel volta ataupun di sel elektrolisis, di anoda pasti terjadi reaksi oksidasi. Reaksi oksidasi adalah reaksi pelepasan elektron, contohnya Mg menjadi Mg2+ ditambah 2 elektron, atau reaksi kenaikan Bilox, contohnya Mg menjadi Mg2+. Di ruas kiri, Bilox Mg 0 dan di ruas kanan +2. Dari 0 ke +2 mengalami kenaikan Bilox. Setelah kita mempelajari sel elektrolisis, selanjutnya kita akan menghitung zat hasil elektrolisis dengan menggunakan hukum Faraday. Michael Faraday adalah seorang ilmuwan asal Inggris yang lahir pada tanggal 22 September 1791 di Inggris. Kemudian, ia dijuluki sebagai Bapak Listrik. Pada elektrolisis, Faraday menemukan hubungan antara massa zat yang dihasilkan di elektroda dengan jumlah listrik yang digunakan. Hubungan tersebut dinyatakan dengan hukum Faraday 1 dan hukum Faraday 2. Baiklah, langsung saja kita masuk ke hukum Faraday 1. Hukum Faraday 1 berbunyi, massa zat yang terjadi selama proses elektrolisis berbanding lurus dengan muatan listrik yang melalui sel elektrolisis. Berdasarkan pernyataan tersebut, maka dapat ditulis secara matematika sebagai berikut. Mari kita lihat contoh soal dari hukum Faraday 1 ini, yaitu jika larutan CuSO4 dielektrolisis dengan arus listrik 1930 kolom, hitunglah berat endapan tembaga yang terbentuk di katode dengan ArCu 63,5. Baiklah, mari kita identifikasi data yang diberikan, di mana larutan yang dielektrolisis adalah larutan CuSO4. Arus listriknya yaitu 1930 kolom dengan ArCu 63,5. Dan yang ditanyakan adalah berat endapan tembaga yang terbentuk. Nah, dari data yang diberikan, maka kita bisa menggunakan persamaan W sama dengan E dikali Q per 96.500. Untuk E diperoleh dari AR per valensi. Valensi dapat dilihat dengan persamaan reaksi ionisasi larutan CuSO4. Larutan CuSO4 dapat terion menjadi Cu2+ ditambah SO4 2-. Maka valensi Cu yang didapat yaitu 2, dan Cu bukan merupakan ion logam aktif, sehingga pada katoda, ion Cu2+ langsung tereduksi dengan menangkap 2 elektron menjadi logam Cu, dan berat logam Cu inilah yang ditanyakan pada soal. Baiklah, kita lanjutkan dengan menghitung harga E, yaitu E per AR dari Cu, yaitu 63,5 per valensi. Valensi yang kita dapat adalah 2, sehingga harga E yaitu 31,75. Kemudian, kita masukkan ke rumus awal, yaitu W dari Cu sama dengan E dikali Q per 96.500. Tadi kita telah mendapatkan harga E yaitu 31,75, dan untuk Q pada soal telah ditentukan yaitu 1930,
Masukkan pada rumus yang ada, yaitu W sama dengan 31,75 dikali 1930 per 96.500. Sehingga berat dari CU tersebut adalah 0,635 gram. Selanjutnya kita bahas tentang hukum Faraday kedua. Hukum Faraday 2 berbunyi jumlah zat-zat yang dihasilkan oleh arus yang sama dalam beberapa sel yang berbeda sebanding dengan massa ekivalen zat tersebut. Nah, dari pernyataan tersebut dapat ditulis secara matematika, yaitu sebagai berikut. Mari kita lihat contoh soal dari hukum Faraday kedua ini, yaitu sejumlah arus listrik dialirkan melalui larutan CuSO4 dan larutan AgNO3. Jika tembaga yang mengendap adalah 6,35 gram, berapa gramkah endapan perak yang terbentuk? Jika AR dari Cu adalah 63,5 dan AR dari Ag adalah 108. Mari kita identifikasi data-data yang diberikan, di mana larutan CuSO4 kita anggap sebagai zat 1 dan AgNO3 sebagai zat 2. Kemudian, massa tembaga yang mengendap yaitu 6,35 gram sebagai W dari Cu, AR dari Cu yaitu 63,5 dan AR dari Ag adalah 108. Yang ditanyakan adalah berapa gram endapan perak yang terbentuk. Nah, untuk dapat menjawabnya, kita menggunakan rumus hukum Faraday kedua, yaitu W1 per W2 sama dengan E1 per E2, yang dapat kita ubah menjadi WCU per WAG sama dengan ECU per EAG. Perlu diingat bahwa untuk mencari E, kita menggunakan rumus yaitu E sama dengan AR per valensi. Sehingga persamaan ini dapat membentuk 6,35 per WAG sama dengan 63,5 per 2 per 108 per 1. Persamaan matematika ini dapat kita ubah dengan mengalihkan silang, yaitu WAG dikali 63,5 per 2 sama dengan 6,35 dikali 108. Kita ubah lagi, yaitu WAG sama dengan 6,35 dikali 108 per 63,5 per 2. Kita ubah menjadi lebih sederhana, yaitu WAG sama dengan 6,35 dikali 108 dikali 2 per 63,5. 6,35 dan 63,5 dapat kita coret, sehingga WAG sama dengan 0,1 dikali 108 dikali 2 sama dengan 21,6 gram, yang merupakan endapan perak yang terbentuk. Praktikum yang kita gunakan pada kesempatan kali ini yaitu praktikum penyepuhan emas, yang mana prinsip dari penyepuhan emas ini menggunakan prinsip sel elektrolisis, yang mana ada nanti penyepuhan besi Fe dan emas Au. Sebelum kita lanjut ke praktikumnya, sebelumnya kita harus mengetahui apa sih itu penyepuhan. Penyepuhan adalah cara melapisi logam dengan logam lain dengan menerapkan teori elektrolisis. Tentu, logam yang akan digunakan untuk melapisi logam lain haruslah memiliki sifat yang lebih baik, seperti tidak mudah berkarat, memiliki daya tarik, dan memiliki nilai jual yang lebih tinggi. Pada susunan rangkaian tersebut, yang bertindak sebagai anoda adalah logam emas. Yang bertindak sebagai katoda adalah logam besi yang berbentuk bola pejal. Yang bertindak sebagai elektrolit adalah larutan AuCl3 0,1 molar.
Adapun sumber arus listrik yang digunakan adalah baterai ABC sebanyak 9 buah baterai. Pada anoda terlihat bahwa logam AU semakin lama semakin terkikis. Hal ini disebabkan karena logam AU terionisasi dalam larutan menjadi ion AU3+. Sedangkan pada katoda terlihat bahwa warna bola besi semakin lama warnanya berubah menjadi kuning. Hal ini disebabkan karena pada permukaan bola besi terbentuk endapan AU yang warnanya kuning. Endapan tersebut terbentuk dari hasil reaksi penangkapan elektron oleh ion AU. Berikut gambar bola besi setelah disepuh dibandingkan bola besi sebelum disepuh. Alat dan bahan praktikum sel elektrolisis. Yang pertama ada pensil dan rautan, baterai 9 volt, air, garam, kabel penjepit buaya, gelas dan sendok, dan kardus. Langkah kerja. Step pertama. Pertama-tama siapkan pensil yang sudah diraut di kedua sisinya hingga terlihat seperti ini. Step kedua. Siapkan kardus yang telah dibolongi agar pensil dapat tertancap. Seperti yang terlihat pada video ini. Step ketiga. Siapkan gelas dan garam. Kemudian masukkan garam beberapa sendok ke dalam gelas. Setelah itu, masukkan air ke dalam gelas yang sudah diisikan garam dan aduk. Aduk hingga tercampur. Kemudian masukkan pensil yang sudah ditancapkan dengan kardus tadi. Step keempat. Siapkan baterai 9 volt dan jepitkan kabel penjepit buaya di sisi atas pensil, kemudian sisi lainnya ke baterai 9 volt. Lakukan hal yang sama dengan pensil yang satunya, yaitu menjepitkan kabel penjepit buaya dari pensil ke baterai 9 volt. Setelah itu, amati gelembung-gelembung yang keluar dari air di sekitar pensil. Seperti ini. Alat dan bahan praktikum sel volta. Yang pertama ada kabel penjepit buaya, ada tomat, lampu LED, uang koin, paku besi beton, dan voltmeter. Langkah kerja. Step pertama, pertama-tama kita potong atau iris terlebih dahulu tomat-tomat yang akan kita gunakan untuk praktikum, agar memudahkan untuk nantinya memasukkan koin. Masukkan koin pada bagian yang telah diiris tadi ke dalam semua tomat yang telah diiris, sampai ke tomat ketiga. Kemudian, tusukkan paku ke dalam setiap tomat, hingga terlihat seperti ini. Step kedua, siapkan kabel penjepit buaya, jepitkan salah satu sisinya pada
koin, kemudian pada paku, dan begitu seterusnya, hingga membentuk atau hingga sampai terhubung satu sama lainnya. Kemudian setelah tersambung semuanya, jepitkan ke dalam kaki lampu LED hingga lampu menyala. Ini adalah tampilan lampu menyala ketika tempat gelap. Step ketiga. Pada tahap ini, kita mengecek apakah ada tegangan dengan menggunakan voltmeter. Rangkai voltmeter dengan kabel-kabelnya dan jepitkan kabel yang ada di voltmeter dengan kabel penjepit buaya di kedua sisinya. Kemudian diamati jika terjadi pergerakan pada jarum voltmeter berarti memiliki tegangan. Untuk melatih pemahaman adik-adik tentang sel elektrokimia, jawablah soal-soal berikut ini.